Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita masih sama, tentang percintaan kamu ataupun tentang dia, ya. Intinya kita akan lihat seperti apa energi yang muncul di sini. Oke? Tapi ingat juga ya buat teman-temanku yang terkoneksi dengan reading ini, bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku. Ada kamu apa yang terbaca saat ini tentang hubungan kamu, percintaannya kamu, asmara kamu. Ya, mungkin aja saat ini kamu lagi berkonflik, atau saat ini kamu lagi menjalin sebuah cinta, PDKT, dan yang akan berkomitmen juga ada. Ya, kita akan coba lihat seperti apa energi yang terbaca di sini. Kita akan ambil 3 energi. Oke. The Familiar. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Ada The Coffin, ada The Rider. Wow, ini ada The Snake. Nah, teman-temanku, aku melihat mungkin ada beberapa dari kamu sudah tidak sanggup ya menjalankan hubungan yang begitu banyak godaan gitu ya, hubungan yang banyak penderitaannya, banyak hal-hal negatifnya ya. Karena di sini ada ular, bisa saja kamu selalu dihadirkan orang ketiga ya, di antara hubungan kamu dengan seseorang selalu hadir orang ketiga ya, dan kamu merasa kayak aku udah tak sanggup lagi dengan hubungan ini, karena namanya manusia pasti ada batas kesabaran, dan kamu benar-benar kayak sudah tidak bisa bertahan lagi. Kamu sudah tidak sanggup lagi gitu loh menahan ini semua ya. Ini juga bisa vice versa ya. Jika orang yang kau fokuskan ini ya, itu pasti akan kebaca di sini energinya, dan itu juga bisa kau bolak-balik. Nah, disinilah yang terjadi tentang hubungan yang kamu jalani. Jadi apa keputusan yang kamu ambil? Karena ketidakberdayaan kamu itu membuat kamu harus memutuskan semuanya. Ada di COVID, ada sesuatu yang sudah berakhir ya. Ya mungkin kamu menarik diri dari hubungan ini, kamu sudah tidak ingin peduli lagi dengan hubungan ini karena sudah capek. Selama ini kamu yang berjuang, selama ini kamu yang mengerti dia ya, sementara dia tidak pernah mengerti kamu, dan akhirnya kamu mengakhiri semua keadaan ini ya. Aku udah gak mau lagi ya, berasa kayak hidup di dalam penjara gitu. Kita punya cinta tapi merasa tidak memiliki. Ada orang yang benar-benar kayak sayang sama kamu ya, mungkin itu dia, tapi itu dulu. Nggak tahu nih, waktu berjalan terus ya, terlihatlah ada perubahan mungkin yang kamu rasakan pada dia. Dia mungkin mulai cuek, atau dia mulai sibuk dengan diri dia sendiri, dengan aktivitas dia, sampai dia sudah mengabaikan kamu. Nah, itu mungkin kamu sudah rasakan. Apalagi mungkin akhirnya terungkaplah bahwasanya dia itu sudah menghadirkan orang ketiga, dan itu yang membuat kamu sudah tidak bisa mentolerir lagi gitu loh. Dan akhirnya kamu mencoba untuk melupakan, meninggalkan, atau apalah ya. Intinya kamu pengen bebas dari dia ini, dari seseorang ini, seseorang yang hanya memberikan racun kepada kamu, dan itu racun yang mungkin bisa saja akan mematikan gitu ya, akan membuat hidup kamu akhirnya tidak bergairah, karena kamu hanya fokus kepada masalah yang kamu hadapi, karena kamu juga mikir kapan ini berakhir ya. Nah, ada sebuah hikmah dari apa yang sudah kamu lakukan. Keputusan besar mungkin sudah kamu ambil untuk meninggalkan dia, karena sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan gitu ya. Namanya kita manusia pasti ada batas kesabaran ya.
Nah, namun ya, aku melihat dengan kesabaran kamu, kamu akhirnya akan menemukan seorang pengganti, the rider, seseorang pengganti yang mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Makanya kamu di sini benar-benar kayak ingin mengakhiri kesedihan karena kamu berharap ataupun kamu sudah melihat masa depan bersama seseorang di sini. Ya. Nah, inilah terbaca. Oke? Buat teman-temanku. Ya. Dan di sini kamu mungkin akan mudah dikenal orang. Dan kamu kenapa? Mungkin banyak orang yang akan mendekat ke kamu. Ya, ternyata kamu itu seseorang yang benar-benar kayak familiar banget. Kenapa kok sampai familiar? Kamu itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan akhirnya kamu bisa tunjukkan juga kepada orang-orang yang sudah menyakiti kamu, orang-orang yang mungkin sudah mengabaikan kamu, bahwasanya aku ini orang yang layak loh sebenarnya buat kamu. Ya, nantinya pasti akan ada penyesalan pada mereka. Oke, kita akan coba lihat di kartu tarot. Kita klarifikasi dulu ya. Dari kartu tarot, apakah yang terbaca buat teman-temanku? Oke. Kita akan spill juga tentang zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Satu lagi. Ya, ada 2. Ada Seven of Cup. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Nine of Swords. Ini kita juga akan melihat keadaan dia ya. Kalau tadi itu energi kamu. Nah, kita akan lihat keadaan dia. Saat kamu menarik diri dari dia, saat kamu meninggalkan dia, apa yang terjadi pada dia? Ternyata dia masih ingin mencari kesempatan untuk mendekat ke kamu ya. Nggak tahu nih kenapa. Nah, dia berharap ada perubahan juga. Oke, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer juga, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ya, Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, teman-temanku yang terkoneksi dengan ini. Aku melihat ini mungkin energinya dia ya. Kita melihat itu tadi energi kamu, ini energi dia, dimana dia benar-benar kayak merasa aku itu bisa kok hidup tanpa kamu. Aku kan lagi banyak pilihan nih, gitu. Lagi banyak pilihan. Nah, ternyata dia salah pilih gitu. Salah pilih, dan akhirnya dia merasa menyesal. Kenapa? Karena di sini ada kartu Nine of Swords. Dia merasa kayak terjebak. Dia merasa kayak dihantui rasa bersalah. Ya. Seakan-akan dia itu tidak bisa bebas dari pikiran dia terhadap kamu. Kamu itu mungkin sering hadir di mimpinya dia. Itu mungkin rasa bersalahnya dia, ya. Rasa bersalah yang dilakukan ke kamu. Penyesalan dia itu begitu besar, sampai mungkin banyak bayangan-bayangan hitam yang menghantui dia. Ini kenapa sih kok pikiran aku kayak ini gitu loh, kayak benang kusut, nggak bisa mikir apa-apa. Apakah ini karma yang sudah terjadi pada aku gitu ya. Jadi ini mungkin tentang sesuatu yang memang sudah kamu akhiri. Itu kamu udah kayak nekat banget, walaupun aku nantinya hidup sendiri, aku akan bahagiakan diri aku daripada aku hidup bersama seseorang yang hanya menyakiti aku. Ya, ternyata dia punya rasa penyesalan. Apalagi mungkin sudah melihat kamu itu bahagia sekali saat ini, ya. Karena kamu rela, ya, mengakhiri kesedihan ini demi suatu kehidupan yang layak nantinya. Ya, inilah. Jadi di sini dia juga terlihat stuck dari segi keuangan. Terlihat dia ini seorang yang benar-benar kayak lagi berjuang dalam finansialnya dia, ya.
Makanya di sini dia berharap sekali ada kesempatan untuk bisa bersama kamu kembali. Dia berharap kamu mungkin bisa memaafkan dia. Kenapa? Dia tidak bisa lepas nih dari pikiran kamu. Kebalik ya, karena kamu ya, dia itu tidak bisa melepaskan pikirannya tentang kamu gitu ya, itu maksudnya. Oke? Jadi dia begitu sangat berharap sekali kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia. Nah, mungkin kamu tidak pernah kunjung untuk memberikan kesempatan ya, sehingga akhirnya dia merasa kayak sakit kepala sendiri, dia bingung sendiri, ya mungkin ada keadaan dia yang benar-benar kayak membutuhkan bantuan di sini. Karena sudah tidak ada lagi nih orang-orang yang peduli dengan dia, ya. Penyesalan dia itu begitu dalam. Dia merasa dihantui rasa bersalahnya dia. Nah, ini dia berharap ada perubahan pada diri dia. Dia berharap gitu ya. Dia ini benar-benar kayak aku itu kayak masih pengen bersama kamu gitu. Aku itu sebenarnya nyesal sudah mengabaikan kamu, menyakiti kamu ya, sudah menghadirkan orang ketiga juga. Nah, dan di sini dia benar-benar ingin merubah diri dia itu buat kamu ya. Nah, tapi apalah daya, mungkin kamu sudah tidak menginginkan dia. Karena apa? Karena di sini kamu sudah mengakhiri, dan di sini benar-benar kamu akan kehadiran seseorang. Kamu di sini akan mulai bersinar kembali. Jadi kamu tidak akan peduli lagi dengan dia, ya. Karena kamu lagi fokus kepada masa depan kamu. Ya, kamu berani mengakhiri hubungan yang benar-benar toksik ini demi untuk mencapai satu kebahagiaannya kamu. Oke? Nah, ini aku rasakan. Di sini ada Queen of Wands. Ini adalah gambaran dia berusaha membuat suatu keajaiban dalam hidupnya dia. Dia melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah dia berharap tindakan yang aku lakukan ini bisa membuat hati kamu luluh gitu. Dia berharap hati kamu luluh untuk dia. Dia berharap kita bisa bersama-sama lagi, merajut kasih, ya. Itu yang dia pikirkan. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu sebentar ya. Apakah yang terbaca selanjutnya? Buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini, benar-benar dia kayak dihantui rasa bersalah ya di sini ya. Ya, 3 akan kita ambil untuk penutupnya. Ya. Di sini ada adjustment. Mungkin ini juga menggambarkan ya kalau dia itu adalah seseorang yang memang sudah menikah ya awalnya. Sudah menikah. Atau ini mungkin energi kamu. Nah, ini sama halnya juga dengan mungkin kartu di awal. Release your ex. Kamu harus benar-benar melupakan dia. Karena dengan melupakan dia, kamu bisa menemukan seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu. Nah, ini dia, let go of control issue, allow the situation to unfollow natural. Kamu mungkin akan mencoba untuk masa bodoh aja lagi sekarang dengan dia ya. Karena kamu sudah mulai fokus kepada kehidupan kamu saat ini. Karena apa? Karena kamu tahu seseorang yang saat ini terkoneksi dengan kamu, dia itu punya chemistry dengan kamu. Dia adalah seseorang yang pantas buat kamu, dan dia layak gitu loh buat kamu ya. Buat teman-temanku. Jadi di sini aku membaca kamu harus bisa melupakan dia demi kehidupan kamu di masa depan. Oke? Dan aku benar-benar kayak The Rider ini ya. Ini adjustment. Terus aku melihat ya di sini seseorang ini benar-benar kayak dihantui rasa bersalah, apalagi sudah melihat kamu bahagia. Apalagi melihat kamu benar-benar sudah memiliki seseorang yang akan menjadi pasangan kamu gitu loh. Oke? Nah, buat teman-temanku,
Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga aja kamu bisa bahagia dengan pilihan kamu, dengan orang yang kamu butuhkan, bukan dengan orang yang kamu inginkan. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.